Oke. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang teori halayak dan tradisi penelitian. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Sri Febriana Lasanuddin dan saya sendiri, Desiriansa Arya Putra Mahmud. Oke, untuk slide pertama ya, akan dibacakan oleh Febi. Yang pertama adalah konsep halayak. Halayak dapat didefinisikan ke dalam cara yang berbeda dan saling tumpang tindih oleh tempat, misalnya dalam hal media lokal. Oleh masyarakat, misalnya jika media dicirikan oleh daya tariknya bagi kelompok umur, gender, keyakinan politik atau kategori penghasilan tertentu. Oleh jenis media atau saluran tertentu yang terlibat teknologi dan organisasi yang digabungkan. Oleh konten dari pesan, genre, topik, atau gaya. Oleh waktu ketika seseorang berbicara mengenai halayak siang hari atau prime time, atau halayak yang singkat dan sebentar dibandingkan dengan mereka yang bertahan lama. Pada tahun 2003, Nightingale mengajukan tipilogi baru yang menangkap fitur utama dari keragaman yang baru, menyatakan 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, halayak sebagai kumpulan orang-orang. Kedua, halayak sebagai orang-orang yang ditujukan. Ketiga, halayak sebagai yang berlangsung. Dan yang keempat adalah halayak sebagai pendengar atau audisi. Halayak asli. Gagasan yang paling awal yang kita miliki mengenai halayak adalah kumpulan secara fisik dalam tempat tertentu. Kota Romawi atau Yunani misalnya, memiliki teater atau arena dan tidak diragukan lagi diawali oleh perkumpulan yang informal dalam kejadian serupa dan untuk peristiwa agama atau kenegaraan. Berikut adalah karakteristik halayak asli. Yang pertama, merencanakan dan mengatur kegiatan menonton dan mendengarkan sebagaimana pula pertunjukan itu sendiri. Yang kedua, peristiwa dengan karakter yang publik dan populer. Ketiga, konten penampilan yang sekuler, karenanya tidak religius untuk hiburan, pendidikan, dan pengalaman emosional yang termediasi. Keempat, tindakan pilihan dan perhatian individual yang sukarela. Kelima, spesialisasi dari peranan pengarang, penampil, dan penonton. Yang keenam, lokasi fisik dari penampilan dan pengalaman penonton. Dari masa ke pasar. Pembentukan teoritis yang pertama dari konsep halayak media berasal dari pemikiran yang lebih luas dari perubahan sifat dasar kehidupan sosial dalam masyarakat modern. Herbert Blumer pada tahun 1993 pertama kali menyediakan kerangka eksplisit di mana halayak dapat digambarkan sebagai bentuk baru kolektivitas yang dimungkinkan oleh kondisi masyarakat modern. Ia menyebut fenomena ini sebagai massa dan membedakannya dari bentuk sosial yang lebih tua, terutama kelompok, kerumunan dan publik. Kerumunan dan publik. Halayak massa adalah besar, heterogen, dan sangat tersebar, dan anggotanya tidak saling mengenal satu sama lain. Penemuan kembali halayak sebagai sebuah kelompok. Ketidaklayakan konsep halayak ini telah lama terlihat. Realitas dari pengalaman orang dalam percetakan massal dan film sangat beragam. Meskipun sifat impersonal, anonim, dan skala yang sangat besar mungkin menggambarkan fenomena ini secara umum. Sebagian besar, pengalaman halayak yang sebenarnya adalah personal, berskala kecil dan terintegrasi ke dalam kehidupan sosial dan cara yang akrab. Banyak media beroperasi dalam lingkungan lokal dan dilepaskan dalam budaya lokal. Karena sebagian orang membuat pilihan media mereka sendiri secara bebas. Mereka biasanya tidak merasa dimanipulasi oleh kekuatan yang jauh. Halayak sebagai pasar. Pers dan film terbentuk sebagai bisnis yang menguntungkan ketika penyiaran membuat penampilannya yang kurang meyakinkan pada tahun 1920-an. Halayak radio dan televisi secara tepat terbentuk ke dalam pasar konsumen yang penting bagi keras dan lunak. Pada pandangan pertama, pernyataan pasar media yang sering digunakan terlihat menawarkan alternatif yang lebih objektif daripada yang lain. Istilah yang lebih syarat nilai untuk menggambarkan fenomena halayak.
ketika media menjadi bisnis yang semakin besar. Istilah pasar pun dimunculkan. Khalayak sebagai pasar, ciri teoritis utama. Yang pertama, khalayak merupakan kumpulan dari banyak konsumen, baik konsumen nyata maupun konsumen potensial. Yang kedua, anggota khalayak tidak saling berkaitan satu sama lain dan tidak memiliki identitas diri bersama. Ketiga, batasan yang ditentukan kepada khalayak umumnya berdasarkan kriteria sosial ekonomi. Keempat, khalayak adalah objek pengaturan dan kontrol oleh media. Kelima, pembentukannya bersifat sementara. Keenam, kepentingan publik adalah sesuatu yang dinomorduakan. Dan yang ketujuh adalah hubungan khalayak dengan media adalah saling perhitungan dan bukan berdasarkan moral. Tujuan dan penelitian khalayak. Beragam tujuan dari penelitian khalayak yaitu ada dua. Yang pertama adalah tujuan media sentris. Yang pertama, mengukur jangkauan nyata dan potensial untuk tujuan pembukuan dan iklan, penjualan, dan rating. Kedua, mengatur perilaku pilihan khalayak. Ketiga, mencari kesempatan pasar khalayak yang baru. Dan yang keempat, menguji produk dan meningkatkan efektivitas dari perspektif pengirim. Dan tujuan yang kedua, yaitu tujuan khalayak sentris. Yang pertama, memenuhi tanggung jawab untuk melayani khalayak, mengevaluasi kinerja media dari perspektif khalayak, mengelompokkan motif khalayak untuk pilihan dan penggunaan. Yang keempat, mengungkap interpretasi makna dari khalayak. Yang kelima, mendalami konteks penggunaan media. Dan yang keenam, menilai efek yang sebenarnya dari khalayak. Tradisi penelitian alternatif. Tradisi yang pertama yaitu tradisi struktural dari pengukuran khalayak. Kebutuhan industri media memunculkan jenis penelitian yang paling awal dan paling sederhana yang dirancang untuk memperoleh perkiraan yang dapat diandalkan dari kuantitas yang tidak dapat diketahui oleh lainnya. Terutama adalah jumlah dan jangkauan khalayak radio dan jangkauan dari publikasi cetak. Jumlah pembaca potensial yang berlawanan dengan sirkulasi atau jalannya percetakan. Data ini sangat esensial untuk manajemen, terutama untuk mendapatkan iklan berbayar. Tradisi yang kedua yaitu tradisi behavioral, efek dan penggunaan media. Penelitian komunikasi awal pada umumnya dipenuhi dengan efek media, terutama terhadap anak-anak dan anak muda serta dengan penekanan pada potensi keburukannya. Hampir semua studi efek yang serius juga merupakan studi khalayak, di mana khalayak dikonseptualisasikan sebagai terkena dampak atau pengaruh, baik berupa persuasif, pembelajaran, maupun behavioral. Dan tradisi yang terakhir adalah tradisi budaya dan analisis penerimaan. Tradisi kajian budaya menempati perbatasan antara ilmu sosial dan kemanusiaan. Kajian ini hampir secara eksklusif berkaitan dengan karya dari budaya populer yang kontras dengan tradisi literer awal. Kajian ini menekankan penggunaan media sebagai cerminan dari konteks sosial budaya tertentu dan sebagai sebuah proses pemberian makna bagi produk budaya dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan tiga tradisi perbandingan khalayak yaitu struktural yang mempunyai tujuan utama menggambarkan komposisi yang berhubungan dengan masyarakat. Data utama sosial demografi dalam penggunaan media dan waktu. Dan metode utama survei dan analisis statistik. Dan tradisi behavioral, tujuan utamanya menjelaskan dan memperkirakan pilihan, reaksi, dan efek. Data utamanya yaitu motif, tindakan pilihan, dan reaksi. Dan metode utamanya survei, eksperimen, dan pengukuran mental. Serta tradisi kultural, tujuan utamanya yaitu untuk memahami makna dari konteks yang diterima dan dari penggunaannya di dalam konteks. Data utamanya persepsi atas makna menurut konteks sosial dan budaya.
dan metode utamanya yaitu etnografis dan kualitatif. Yang isu halayak dalam urusan publik, yaitu pertama, penggunaan media sebagai kecanduan. Penggunaan media yang berlebihan adalah sesuatu yang berbahaya dan tidak sehat. Yang kedua, halayak massa dan atomisasi sosial. Semakin halayak dianggap sebagai kumpulan individu yang terisolasi alih-alih sebagai kelompok sosial, semakin halayak dianggap sebagai massa dengan ciri yang diasosiasikan negatif. Yang ketiga, perilaku halayak sebagai aktif atau pasif. Secara umum, aktif dianggap baik dan pasif dianggap buruk. Media dikritik karena menawarkan hiburan yang tidak ada artinya dan membosankan. Yang keempat, manipulasi atau resistensi. Formulasi awal dari halayak yaitu dipandang tersedia sebagai objek manipulasi dan pengendalian terbuka pada saran dan irasional dalam pemujaan selebritas media secara berlebihan. Yang kelima, hak halayak minoritas. Dalam konteks ini, minoritas meliputi serangkaian faktor yang potensial, termasuk gender, perselisihan politik, kewilayahan, selera, usia, etnis, dan banyak lainnya. Dan yang terakhir, implikasi teknologi media baru. Banyak pilihan untuk menentukan halayak berdasarkan kesamaan kesukaan tersedia untuk lebih banyak orang, dan akan terdapat lebih banyak kebebasan dan pilihan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Desriansam Adiputra Mahmud. Dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Selanjutnya jenis-jenis halayak. Sumber ada dua, yaitu masyarakat dan media, dengan level makro dan mikro. Kelompok atau publik sosial, itu yang di masyarakat, dan media, halayak media. Kemudian perangkat kepuasan dan halayak saluran atau konten. Media secara terus-menerus mencoba membangun dan mempertahankan halayak baru. Dan dengan melakukan hal tersebut, mereka mengantisipasi apa yang sebaiknya mungkin menjadi tuntutan yang spontan atau mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan potensial yang belum muncul dalam perubahan yang berkelanjutan dari pembentukan dan perubahan halayak media. Perbedaan tajam yang dibuat pada permukaan tidaklah mudah ditunjukkan seiring waktu. Pasokan media kepada kelompok sosial yang ada telah menjadi sulit untuk dibedakan dari rekrutmen media atas kategori sosial kepada konten yang ditawarkan. Halayak sebagai kelompok atau publik. Penduduk lokal mendefinisikan dan memelihara serangkaian kepentingan terkait media, misalnya hiburan, lingkungan, hubungan dan pekerjaan, jejaring sosial, dan sebagainya. Dan iklan media lokal melayani perdagangan retail lokal dan pasar buruh, sebagaimana pula penduduk di area tersebut. Kekuatan sosial dan ekonomi secara bersama-sama menguatkan peranan integratif dari media lokal. Kondisi masyarakat yang berpengaruh melawan pembentukan halayak sebagai kelompok dan publik, termasuk utamanya adalah pemerintahan totaliter dan media yang termonopoli secara komersial tingkat tinggi. Dalam kasus yang pertama, tidak ada otonomi bagi kelompok sosial, dan dalam kasus yang kedua, anggota halayak diperlakukan sebagai konsumen dan pelanggan, tetapi dengan kekuatan kecil dalam pasar media untuk memahami keinginan mereka yang beragam. Perangkat kepuasan sebagai halayak. Istilah perangkat kepuasan gratification set dipilih untuk merujuk pada banyak kemungkinan bagi halayak untuk membentuk ulang berdasarkan kesukaan, kebutuhan, atau pilihan yang terkait media. Penggunaan kata perangkat menyatakan bahwa halayak semacam itu biasanya adalah kumpulan individu yang tersebar tanpa ikatan bersama, meskipun halayak sebagai publik seringkali memiliki serangkaian kebutuhan dan kepentingan media yang luas, dan mendapatkan kesatuannya dari karakteristik sosial bersama. Perangkat kepuasan diidentifikasikan oleh kebutuhan tertentu atau jenis kebutuhan yang meskipun demikian didapatkan dari pengalaman sosial. Hingga tahap tertentu, jenis halayak ini secara berangsur-angsur menggantikan jenis publik
yang lama. Hasil dari perbedaan produksi dan pasokan media sendiri yang berdedikasi, banyak kebutuhan yang dipahami sendiri telah menstimulasi pasokan sendiri secara konsisten. Masing-masing media surat kabar, majalah, film, radio, televisi, fonogram telah harus membangun kelompok konsumen baru atau para pengabdi, dan proses tersebut dilanjutkan dengan penyebaran media baru, misalnya internet atau multimedia. Hal yang terus-menerus membedakan antar media menurut penggunaan sosial dan berfungsi tertentu atau menurut anggapan keuntungan dan kerugian masing-masing. Halayak sebagaimana yang didefinisikan oleh saluran atau konten. Yang pertama, identifikasi dari halayak sebagai pembaca, penonton atau saluran program televisi tertentu adalah langsung secara relatif. Hal ini merupakan penggunaan melalui mana penelitian halayak di dalam tradisi pembukuan adalah yang paling nyaman dan sepertinya menimbulkan beberapa masalah dalam pengukuran empiris. Yang kedua, dalam artian konkret, halayaklah di mana bisnis media sebagian besar berputar, dan untuk alasan ini konten atau saluran spesifik biasanya diistimewakan sebagai dasar untuk mendefinisikan halayak, terutama dalam penelitian yang berhubungan dengan industri. Halayak versi ini juga konsisten dengan pemikiran pasar berdasarkan pada halayak merupakan kelompok produk media tertentu. Selanjutnya, pernyataan tentang jangkauan. Penyedia jasa media perlu mengetahui banyak mengenai tingkat jangkauan media yang pada saat yang bersamaan. Juga pengukuran terhadap perhatian halayak untuk alasan keuangan atau kebijakan atau untuk perencanaan dan pengaturan. Terlepas dari perbedaan antar media, setidaknya terdapat 6 konsep jangkauan halayak yang relevan sebagaimana berikut. Yang pertama, halayak yang tersedia atau potensial, semua yang memiliki keahlian dasar, misalnya literasi dan atau kemampuan penerimaan. Yang kedua, halayak mampu membayar, mereka yang memang membayar untuk produk media baik surat kabar, masuk bioskop, sewa video, CD maupun buku. Halayak yang penuh perhatian, mereka yang memang benar membaca, menonton atau mendengar konten tertentu. Yang selanjutnya, halayak internal, mereka yang memberikan perhatian pada bagian jenis atau produk konten tertentu. Halayak kumulatif, proporsi keseluruhan dari halayak potensial yang dijangkau selama periode waktu tertentu. Halayak target, bagian dari halayak potensial yang dipilih untuk dijangkau oleh sumber tertentu, misalnya pengiklanan. Skema jangkauan halayak yang berbeda. Di sini bisa dilihat dari diagram batang di mana skema jangkauan halayak yang berbeda. Oke, selanjutnya. Aktivitas dan selektivitas. Bioka 1988 telah membahas perbedaan makna dan konsep dari aktivitas halayak, mengajukan 5 versi yang berbeda yang ditemukan dalam literatur sebagaimana berikut. Yang pertama, selektivitas, semakin banyak pilihan dan diskriminasi yang terjadi dalam hubungan dengan media serta konten di dalam media. Hal ini biasanya terbukti dalam perencanaan penggunaan media dan dalam pula pemilihan yang konsisten. Utilitarianisme, halayak merupakan perwujudan dari konsumen yang memiliki kepentingan pribadi. Konsumsi media melambangkan kepuasan dari kebutuhan yang kurang lebih disadari. Yang memiliki tujuan, definisi halayak aktif adalah mereka yang terlibat dalam pengolahan kognitif aktif dari informasi yang datang dan pengalaman.
kebal terhadap pengaruh pembaca, penonton, atau pendengar tetap memegang kendali dan tidak terpengaruh kecuali sebagaimana yang ditentukan oleh pilihan pribadi. Keterlibatan semakin seorang anggota halayak terlibat atau terjebak dalam pengalaman media yang terus-menerus, semakin kita dapat membicarakan mengenai keterlibatan. Hal ini dapat juga disebut sebagai rangsangan efektif. Kesimpulan, konsep halayak dipahami secara berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang halayak atau mereka yang mengambil perspektif halayak, pandangan mengenai halayak ini bersifat periferal atau tidak dipahami. Halayak tidak dapat dianggap oleh komunikator dalam kaitannya dengan selera ketertarikan, kapasitas atau komposisi sosial dan lokasi mereka. Oke, sekian dan terima kasih, itu presentasi dari kami. Untuk pertanyaannya akan ditampung di kolom komentar YouTube. Oke. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ada senan pikat, Jo. Bikin muka.